Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Hambali, NPM A101700273. Saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian saya dengan judul Analisis Aspek Ergonomi Postur Kerja menggunakan metode Rapid Antibody Assessment pada PT Nusa Aluminium. Dengan latar belakang, saat ini sektor industri di Indonesia terus berkembang, baik industri besar maupun kecil. Perkembangan sektor industri tersebut mempengaruhi peningkatan mutu, kesempatan usaha, serta perluasan lapangan kerja. Peningkatan mutu hasil industri perlu diiringi dengan adanya peningkatan keselamatan kerja atau perlindungan bagi tenaga kerja. Sebab tuntutan akan peningkatan mutu yang semakin tinggi akan mempengaruhi peningkatan tuntutan tugas yang perlu dipenuhi oleh pekerja. Tanpa adanya upaya peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja, dapat menimbulkan dampak negatif bagi tenaga kerja. Dampak negatif yang dapat terjadi pada tenaga kerja adalah timbulnya penyakit yang terdiri dari beberapa golongan, yaitu golongan fisik, golongan kimiawi, golongan biologis, gangguan fisiologis, dan gangguan psikologis. Data dari Departemen Kesehatan pada tahun 2005 menyatakan bahwa dalam profil masalah kesehatan di Indonesia pada tahun 2005, sekitar 40,5% penyakit yang diderita oleh tenaga kerja berhubungan dengan pekerjaannya. Data tersebut menunjukkan penyakit yang diderita terdiri dari musculoskeletal disorder sebanyak 16%, kardiovaskuler 8%, gangguan saraf 3%, gangguan telinga, hidung, dan tenggorokan sebanyak 1,5%. Dari data di atas dapat diketahui bahwa dari semua penyakit akibat kerja yang terjadi di setiap perusahaan di Indonesia, cedera muskuloskeletal adalah penyakit yang menduduki posisi paling rentan di antara penyakit akibat kerja lainnya dengan persentase 16%. Musculoskeletal disorder adalah segala bentuk kelainan yang melibatkan sistem integumentum, otot, dan tulang. Dengan kata lain yaitu kelainan kongenital, infeksi, trauma, keganasan, dan degeneratif. Menurut Santosa, pada tahun 2004, gangguan muskuloskeletal membuat kondisi tubuh menjadi kurang optimal, tidak efisien, kualitas kerja rendah, dan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing, nyeri pinggang, gangguan otot, rangka, dan penurunan daya dengar yang tidak bisa dihindari walaupun tenaga kerja tersebut sampai sakit parah atau celaka dan masih dapat masuk kerja. Dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah keluhan di bagian rank V30 atau rank 5 memiliki kuantitas paling banyak pada tahun 2018, yaitu sebanyak 4 kali. Berdasarkan hasil wawancara pada tenaga kerja di bagian produksi rank 5, terjadi tenaga kerja tersebut menyatakan bahwa bagian rank 5 pernah terjadi kecelakaan kerja yang berupa terkilir pinggang dan tangan tenaga kerja yang diduga akibat oleh beban kerja dan postur kerja yang kurang tepat. Hasil pra penelitian tersebut menjadi landasan penulis melakukan penelitian di PT Nusa Aluminium. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan gambaran postur kerja di PT Nusa Aluminium. 2. Memberikan usulan perbaikan postur kerja yang baik. Bab 2. Tinjauan pustaka. Pengertian ergonomi menurut Heiser dan Render pada tahun 2017, halaman 416, ergonomi adalah ilmu tentang kerja yang berasal dari kata Yunani yaitu kerja. Istilah human factor sering digantikan oleh kata ergonomi. Memahami masalah ergonomi membantu untuk meningkatkan kinerja sumber daya manusia. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan dan keterbatasan. Oleh karena itu, rancangan dan fasilitas dan tempat kerja bergantung pada ilmu manusia untuk menempatkan apa yang bisa dilakukan dan yang tidak bisa dilakukan. Ruang lingkup ergonomi.
Dalam lapangan kerja, ergonomi ini juga mempunyai peranan yang cukup besar. Semua bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi ini diterapkan pada dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya. Dengan adanya rasa nyaman tersebut, maka produktivitas kerja diharapkan menjadi meningkat. Secara garis besar, ergonomi dalam dunia kerja akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya. 2. Bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan ketika kerja. 3. Peralatan apa yang mereka gunakan. 4. Apa efek dari faktor-faktor di atas bagi kesehatan dan kenyamanan pekerja. Lalu, resiko akibat kesalahan ergonomi. Sering dijumpai pada sebuah industri terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja tersebut disebabkan oleh faktor dari pekerja sendiri atau dari pihak manajemen perusahaan. Kecelakaan yang disebabkan oleh pihak pekerja sendiri karena pekerja tidak hati-hati atau mereka tidak mengindahkan peraturan kerja yang telah dibuat oleh pihak manajemen. Sedangkan faktor penyebab yang ditimbulkan oleh pihak manajemen biasanya tidak ada alat-alat keselamatan kerja atau bahkan cara kerja yang dibuat oleh pihak manajemen masih belum mempertimbangkan segi ergonominya. Misalnya, pekerja mengangkat beban kerja di atas 50 kg tanpa menggunakan alat bantu. Kondisi ini bisa menimbulkan cedera pada pekerja. Pengertian postur kerja. Postur kerja merupakan titik penentu dan menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator sudah baik dan ergonomis, maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator tersebut akan baik. Akan tetapi, bila postur kerja operator tersebut tidak ergonomis, maka operator tersebut akan mudah kelelahan. Apabila operator mudah kelelahan, maka hasil pekerjaan yang dilakukan operator tersebut juga akan mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Soshihono tahun 2012, Rapid Antibody Assessment atau REBA adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomik yang digunakan secara tepat dan menilai postur kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Metode ini dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn McTenney yang merupakan ergonom dari Universitas Nottingham. Pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal ergonomi pada tahun 2000. Identitas jurnal yang digunakan bisa dilihat pada tabel di sebelah. Saya menggunakan jurnal Dian Palupi, Resta Putri, dan Muhammad Lukman dengan judul Metode REBA untuk Musculoskeletal Disorder Tenaga Kerja. Lalu Muhammad Wahid, Analisis Postur Kerja pada Aktivitas Pengangkutan Buah Kelapa Sawit dengan menggunakan metode Rapid Antibody Assessment. 3. Eva Nurhasanah dan Yusuf Mauludin dengan judul Perencanaan Fasilitas Kerja yang Ergonom dengan Pendekatan Rapid Antibody Assessment pada Pekerjaan Home Industri Pembuatan Tempe. 4. Sue Hignett dan Lynn McAmney pada tahun 2000 dengan judul Rapid Antibody Assessment atau REBA. Bab 3. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan adalah penelitian kumulatif dan deskriptif. Penelitian kumulatif adalah metode yang diuji teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan instrumen penelitian sehingga dapat berupa angka-angka yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal-hal lainnya yang sudah disebutkan, dan hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Operasionalisasi variabel penelitian bisa dilihat pada tabel tersebut.
Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.